Halo teman semua, di modul 6 ini kita akan bahas tentang strategi pemasaran untuk kembangkan toko online. Nah, tujuan modul ini adalah membuat teman-teman ya bisa memahami apa saja strategi pemasaran untuk menarik pembeli ke toko online. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya kita bisa melakukan pemasaran digital untuk bisa kembangkan toko online? Gitu, karena pastinya kalau toko online kita diemin aja, ya pasti nggak akan banyak ya berkunjung ya. Nah, kita gimana caranya nih untuk bisa melakukan strategi pemasaran? Kita akan bahas di modul ini. Nah, ada 5 ya strategi untuk kita bisa memasarkan secara digital. Yang pertama adalah namanya SEO atau Search Engine Optimization dan juga SEM, Search Engine Marketing. Dan 2 ada online advertising atau disebut paid ads ya. Dan ketiga ada forum atau situs review dari komunitas. Keempat ada affiliate marketing dan kelima ada media sosial. Apa itu? Yuk kita bahas masing-masing. Nah, yang pertama ya, SEO dan SEM. Jadi untuk SEM sendiri adalah pengertiannya kalau kita memasang ya atau membeli slot iklan di berbagai macam search engine seperti Google gitu. Jadi kita membayar sehingga kalau ada orang yang mencari langsung dapat tuh pilihan teratas di Google tersebut. Nah, kedua ada juga namanya Search Engine Optimization. Di sini sifatnya ya lebih organik ya. Jadi tanpa kita bayar. Di sini lebih kita buat gimana caranya situs halaman kita itu optimal dengan berbagai keyword yang dicari oleh para customer gitu ya. Maka teman-teman semua coba cari kira-kira apa sih keyword-keyword yang lagi trending, yang lagi banyak dicari sama orang-orang, dan kita harus pastikan itu keyword tersebut ada di halaman toko online kita. Nah, kedua ya, ada namanya iklan berbayar. Nah, di sini ada macam-macam ya, ada Google Ads, jadi di sini bisa membantu kita untuk di pencarian teratas. Ada namanya Instagram Ads, jadi konten-konten kita akhirnya langsung dipromot oleh Instagram, muncul ke berbagai macam orang-orang. Ada juga namanya TikTok Ads, ya Facebook Ads sama juga ya. Intinya di sini lebih meningkatkan reach atau berapa sih orang-orang yang melihat kita akhirnya makin banyak gitu ya. Nah, teman-teman, untuk dalam iklan berbayar ini pastikan ya, lagi-lagi keywordnya itu harus sama, dan juga pastikan juga bahwa profilnya juga kita pastikan itu sesuai target pembeli kita. Dan juga jangan lupa pasang link ya situs toko kita sehingga ketika orang melihat iklan kita akhirnya bisa langsung ngeklik dan langsung berkunjung ke toko online kita. Dan pastinya di sini teman-teman ya, coba mulai untuk budgetkan iklan karena ini pastinya akan membantu untuk mengembangkan bisnis online teman-teman. Nah, ketiga ada strategi melalui forum atau situs review dari komunitas. Nah, ini contohnya adalah Female Daily ya di sini ya, dari gambar ini. Itu komunitas berbagai macam wanita, dia bisa membahas berbagai macam produk di sini. Jadi teman-teman coba untuk bisa bekerja sama atau mungkin bisa untuk mempelajari apa sih kira-kira yang dibahas oleh masing-masing forum situs ini, dan kalau kita bisa bekerja sama akhirnya makin banyak tuh orang yang tahu terkait toko online kita dari forum-forum tersebut gitu. Yang keempat ada namanya affiliate marketing. Nah, di sini teman-teman artinya bekerja sama dengan endorser atau influencer ya. Jadi di sini mereka sifatnya mereka itu punya follower yang cukup besar dan mereka juga membuat konten-konten. Dan akhirnya di sini konten tersebut dia mau untuk bekerja sama mempromosikan terkait produk kita sehingga mereka mau untuk saya pembeli follower mereka akhirnya mau untuk berkunjung ke toko online kita. Tapi sih jangan lupa teman-teman ya untuk memasang voucher referral gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ada voucher biasanya tuh nggak mau tuh pembeli untuk mau berkunjung dan membeli produk kita. Yang kelima ya ada media sosial. Tadi kita juga udah bahas ya di modul-modul sebelumnya. Ini penting banget teman-teman. Kalau kita bisa memakai strategi ini dengan sangat baik, akhirnya makin banyak orang yang mau berkunjung ke toko online kita. Nah, sini ada berbagai manfaat ya untuk strategi ini. Pertama, bisa membangun identitas toko kalian, dan juga membangun relasi dengan berbagai pembeli dengan di follower kita. Lalu juga kita bisa menyediakan promosi-promosi ya, termasuk voucher, termasuk apapun ya, dari diskon, gratis ongkir. Lalu kita juga bisa untuk menjelaskan lagi informasi toko kita, produk kita, apa nilai keunggulannya dengan berbagai konten yang menarik ya, yang edukatif dan juga interaktif. Dan terakhir kita juga bisa menarik pembelian ya dengan berbagai ulasan-ulasan. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk selalu taruh
link situs halaman toko online kalian di media sosial gitu. Itu jangan sampai lupa. Nah, teman-teman juga bisa mengaktifkan voucher ya toko. Tadi kita udah bahas ya di misalnya dengan endorser gitu. Kita bisa nih pakai kode voucher referral yang unik pastinya ya. Jadi ketika ada influencer A, kita bikin kode yang unik. Dan pastikan ya jangan sampai itu publik atau tidak ditampilkan, karena kalau misalnya publik, orang-orang akhirnya semuanya bisa ikutan untuk voucher tersebut. Tapi pastikan voucher tersebut hanya bisa diikuti oleh strategi tertentu, misalnya dengan influencer tertentu ya, sehingga kita bisa untuk terus memonitor seberapa efektif strategi pemasaran tersebut. Nah, ini juga nih penting teman-teman ya. Kita perlu untuk membagikan promosi yang eksklusif gitu untuk berbagai strategi pemasaran. Dan ini bisa kita pasang ya di media sosial, kita bisa pasang juga di iklan di misalnya di Instagram Ads atau TikTok Ads atau di influencer. Dan pastikan itu eksklusif. Maksudnya eksklusif artinya itu hanya bisa dilihat atau dipakai untuk orang-orang yang melihat iklan tersebut gitu ya, bukan untuk publik. Nah, kita juga perlu ya untuk pantau terus ya review atau ulasan produk di situs halaman kita dan juga untuk di forum-forum lainnya. Jadi kita akhirnya bisa mengetahui nih apa sih kira-kira pendapat mereka atau feedback mereka untuk bisnis kita ya. Dan juga kita juga bisa meriset juga gimana mereka itu melakukan ulasan kepada produk-produk pesaing kita, sehingga kita bisa terus untuk inovasi melakukan dan meng-create nilai keunggulan untuk bisnis kita. Nah, teman-teman, dan juga jangan sampai lupa ya, kalau ketika ada review yang positif itu perlu kita bagikan gitu di media sosial kita, akhirnya semua orang tahu bahwa ternyata banyak loh yang memberikan testimoni atau ulasan positif untuk produk kita. Oke teman-teman semua, itulah pembahasan kita ya mengenai bagaimana strategi pemasaran yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan penjualan di toko online kita. Nah, setelah ini kita akan coba membahas ya lebih dalam lagi terkait pemasaran digital, sehingga kita bisa mengembangin bisnis online kita lebih besar lagi. Makanya jangan lupa untuk lanjut ke mode berikutnya. Terima kasih semuanya.